Halo saudara-saudara, Juan Mobanta Karina. Di video kali ini, kita akan membahas tentang agama-agama kepercayaan orang Pakpak sebelum adanya sebagian orang Pakpak memeluk agama Kristen. Untuk itu, mari ikuti terus video ini. Tapi jangan lupa beri dukungan kepada channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. 1. Ugamo Sipelebegu. Bahwa pada awalnya orang Pakpak itu tidak mengenal tentang adanya agama, sehingga di tanah Pakpak telah terdapat peradaban yang cukup modern. Masyarakat suku Pakpak yang berdiam di daerah tersebut telah terdapat sistem hukum dan budaya yang telah berlaku sejak lama sebelum masuknya agama. Sistem kepercayaan yang dikenal oleh Ugamo Sipelebegu yaitu sistem kekerabatan yang dipimpin oleh Raja Kuta, bahkan sampai kepada kebiasaan hidup atau tradisi setempat telah disebut dengan adat Pakpak. Ugamo Sipelebegu percaya kepada kekuatan alam, oknum, dan jin-jin yang masing-masing memiliki kekuatan tersendiri. Bahwa dalam kepercayaannya, masyarakat Pakpak menyembah beras pati di tanah, Tunggung Nikuta, Namora, Berusondang, Nagalai yang disebut sembahan lading, dan juga mempercayai datu atau dukun, yakni melalui melihat hari, Jandi Namora, Rasihen, dan batu si termurmur atau kebaikan yang juga disebut di Bataguru yang juga disembah. Dalam perkembangannya, masyarakat mendapatkan inspirasi sehingga mereka belajar atau berguru dalam mencapai keabadian. Bahkan para pencari atau yang disebut datu si termurmur ini akan pergi merantau ke daerah-daerah lain seperti ke Simalungun, Tanah Karo, Barus, dan Aceh. Setelah berguru, orang tersebut akan menunjukkan kuasa dukunnya. Banyak tragedi permusuhan antara satu kelompok atau satu kampung masyarakat dengan kampung yang lain yang disebut graha atau berperang. Sehingga ketika ada musuh yang paling dibenci, maka musuh itu akan ditangkap, kemudian akan dibunuh lalu dipotong-potong sebagai tanda pelampiasan dendamnya, dan juga untuk menunjukkan kemenangannya dengan cara memakan daging tersebut. Dan lagi, jika ia ingin menunjukkan kemenangan yang lebih besar, dan juga supaya ditakuti dan disegani oleh orang lain, maka gigi orang yang terbunuh tersebut diambil, kemudian ditempelkan di dinding depan rumahnya. Ugamo Sipelebegu juga percaya bahwa ada pengisi alam yang unik dan kekuatannya itu melebihi kekuatan manusia, sehingga ia harus disembah dan mengambil belas kasihannya. Selain itu, kejadian-kejadian alam seperti banjir, gempa, penyakit, dan sebagainya yang sangat membahayakan adalah perbuatan oknum tertentu yang mempunyai kekuatan magi atau magis. Si oknum tersebut dipercayai berbentuk roh, jiwa, tetapi ia tidak kelihatan dan mempunyai sahala. 2. Agama Hindu. Orang Pakpak meyakini bahwa agama Hindu dibawa oleh para pedagang India yang datang ke tanah Pakpak melalui wilayah Barus. Pedagang India bersemangat ke tanah Pakpak karena di tanah itu
terdapat kapur barus dan kemenyan yang sangat berlimpah dan begitu pentingnya bagi India. Sisa-sisa kehinduan tersebut masih terasa, dan dengan adanya Mejan yang menjadi pertanda desa dengan patung manusia yang mengendarai gajah. Mejan pada masanya dikenal sebagai tempat penyimpanan abu jenazah yang dibakar atau dikremasi. Oleh karena itu, maka tidak kita temukan kuburan-kuburan tua yang berusia ratusan tahun di wilayah Pakpak. Agama Hindu juga diketahui ada di tanah Pakpak karena pada zaman dahulu orang Pakpak ada yang percaya kepada Debata Hyang atau yang disebut dengan Tuhan Hyang. Tuhan Hyang ini ada beberapa. Ada Hyang si panganan atau Tuhan si pemberi makan, Hyang Prabitan atau Tuhan si yang memberi pakaian, Hyang Silot atau Tuhan yang mengadakan. Tiga, agama Islam. Di tanah Pakpak diketahui satu suak, yaitu Suak Boang, yang masuk dalam administrasi Aceh, yaitu Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Sebulu Salam. Diketahui bahwa Aceh merupakan daerah pertama yang menerima kedatangan Islam di Indonesia. Kedatangan Islam ini dibawa oleh saudagar-saudagar Gujarat pada abad yang ke-14 dari Arabia. Hasilnya, semakin banyak orang Pakpak yang menganut agama Islam. Selain itu, penyebarannya juga terus meluas ke daerah-daerah lain atau suak lain, yaitu melalui Perang Badri. Karena serangan penjajah Hindia Belanda, maka kaum Padri memasuki daerah selatan atau Mandailing Angkola, sekaligus menyebarkan agamanya. Pada tahun 1824, di saat berkecamuknya Perang Padri dengan Belanda, sama halnya dengan kaum Padri tersebut, orang Batak yang belum percaya tentang kekristenan juga telah membunuh penginjil dari Inggris, yaitu Tuan Burton dan Tuan Ward. Sementara di daerah Silindung, pada tahun 1834, penginjil Liman dan Munson juga dibunuh. Pada tahun 1825 sampai 1829, Perang Padri juga masuk ke tanah Pakpak yang dipimpin oleh Tuanku Rau. Hal inilah menjadikan tonggak perluasan Islam di tanah Pakpak. Demikianlah daftar-daftar agama yang masuk ke tanah Pakpak sebelum adanya kekristenan. Karena kekristenan di tanah Pakpak muncul pada tanggal 10 September 1905 di Kuta Usang, Suak Pegagan. Demikianlah daftar agama-agama yang ada di tanah Pakpak mulai dari awalnya sampai kepada saat sekarang ini. Tetap jaga rasa persaudaraan, rasa kebinekaan. Juang Juang mau banta, Karina.